Dan itu kematian tidak perlu kita takuti ya. Yang perlu kita takuti adalah sebenarnya dari konsekuensi perbuatan yang kita lakukan, ya perbuatan yang ke arah yang tidak baik, yang akan menimbulkan hasil karma yang tidak baik atau buah karma yang tidak baik yang akan kita terima. Itu mungkin yang harus kita takuti. Terus menimbun karma-karma baik yang kita bisa perbuat untuk sesama dan diri sendiri juga. Jadi kita tidak perlu lagi untuk banyak tenggelam memikirkan hal-hal yang sudah lampau yang kita lakukan, ya maupun baik maupun buruk. Saat ini kita pun seperti ini sudah menjadi seorang biku, jadi terus untuk berdedikasi untuk membuat hal-hal yang baik itu. Oke, sebelum nanti saya simpulkan dari isi pembicaraan hari ini, ada beberapa poin-poin yang pastinya itu bisa digarisbawahi. Yang utama ya harus jeli juga. Ya, kalau tidak jeli ini tidak tahu arahnya kemana. Untuk yang dengar ini harus benar-benar memperhatikan dan juga harus punya kebiasaan untuk tangkap. Ini loh poinnya. Jadi ada banyak seperti kita memilih atau mengambil jarum di dalam tumpukan jerami gitu. Harus betul-betul lihat. Ini ada nanti. Ya. Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamuttamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Namo Buddhaya. Selamat pagi, hari ini jumpa lagi sahabat Dhamma dimanapun berada. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Juni. Kita berjumpa lagi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabde satta bhavantu sukhitata. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai satu tema yang sedikit mengerikan untuk dibahas. Tapi untuk para biku ini merupakan tema yang sangat dekat sekali hubungannya dalam kehidupan kebikuan. Ada berbicara sedikit mengenai apa yang dianggap sebagai awamanggala atau penderitaan. Jadi di sini membahas mengenai beberapa hal sehubungan dengan kematian yang arahnya akan dikupas secara sesuai dengan Dhamma. Pertama-tama kita akan angkat dulu satu syair Dhammapada yang sudah saya siapkan. Ada dari Nirayawaga di bab 22 Romawi ayat yang ke-317. Untuk palingnya nanti saya bacakan pada saat penyimpulan saja. Jadi ini artinya saja untuk kita bahas. Di sini bunyinya itu dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan. Mereka yang merasa takut terhadap apa yang sebenarnya tidak menakutkan
dan sebaliknya tidak merasa takut terhadap apa yang sebenarnya menakutkan, maka orang yang menganut pandangan salah seperti itu akan masuk ke alam sengsara. Ya, bisa digaris bawahi ya. Jadi poinnya itu ada mulai dari mereka yang merasa takut ya kepada apa yang sebenarnya tidak menakutkan. Ini satu. Lalu merasa takut terhadap apa yang sebenarnya tidak merasa takut terhadap apa yang sebenarnya menakutkan. Kedua. Ya. Terus yang ketiga adalah orang yang menganut pandangan salah. Ya, pandangan salah seperti itu akan masuk ke alam sengsara. Nah, coba tolong dijelaskan ya dari Bante Rizky terlebih dahulu. Ya, menurut pendapat saya, orang yang seperti itu, yang mempunyai pandangan salah, memandang hanya dari sebelah mata ya, sehingga dia tidak takut dengan segala sesuatu yang dia perbuat, karena dia memiliki pola pikirnya sudah salah ya, dia sudah memiliki pandangan salah, seperti dia menganggap bahwa tidak ada karma, tidak berlaku hukum karma di alam manusia ini, tidak berlaku hukum karma, dan dia menganggap bahwa setelah kehidupan ini tidak ada kehidupan lagi, udah selesai. Ketika seseorang meninggal ya sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada kelahiran lagi. Dia menganggap ya setelah meninggal ya sudah nggak ada lagi. Dan pandangan salah lainnya ya banyak. Kalau kita bicarakan tentang pandangan salah banyak contohnya, tapi ya itu antara dua itu yang mungkin Bante kasih contohnya, yaitu pandangan ketika mereka menganggap setelah kehidupan ini tidak ada kehidupan berikutnya. Yang kedua ya, mereka tidak menganggap atau mengaku bahwa hukum karma itu ada ya. Jadi ketika orang berpandangan salah seperti ini, dia tidak takut dengan apapun, seperti yang kutipan dari Dhammapada ini menyebutkan, dia tidak takut dengan segala sesuatu yang ataupun dia hadapi atau dia lakukan, itu dia tidak takut. Bahkan dia melakukan sesuatu yang sebenarnya salah, tapi dia merasa itu tidak salah gitu. Itu juga salah satu ibaratnya tindakan yang bodoh ya, karena seseorang tidak punya pengetahuan, apalagi dia tidak mempunyai sedikit dhamma atau tidak mempelajari dhamma ya, maka dia akan jatuh karena dia tidak tahu ketika melakukan sesuatu ini melanggar sila tidak, ini melanggar aturan moralitas enggak, dia tidak tahu sama sekali, sehingga dia menganggap ya itu hal biasa saja, tidak ada konsekuensinya. Nah, hal-hal seperti inilah yang sangat berbahaya ya bagi seseorang yang mempunyai pandangan salah. Lain atau sebaliknya, ketika seseorang yang punya basic tentang dhamma, walaupun sedikit, dia paham tentang hukum karma, dia paham tentang aturan moralitas, itu dia punya pengetahuan bahwa ketika dia melakukan sesuatu ini melanggar sila tidak,
dia paham, dia punya pengetahuan. Itulah perbedaan ketika seseorang takut atau tidak takut, bisa dilihat dari situ. Menurut Bante seperti itu ya. Coba Bante Bun, tolong ditekankan juga, takut pada apa yang tidak perlu ditakuti itu apa-apa saja ya. Terus yang tidak perlu ditakuti itu sebenarnya apa-apa saja. Coba dijelaskan. Ini mungkin mengacu juga pada kita di cerita dulu kita, seperti saya belum mengenal Buddha Dhamma, kita akan banyak salah membuat sesuatu. Seperti kita itu kadang pergi ke hutan untuk kadang berburu dulu. Jadi belum ada belajar Buddha Dhamma itu kita tidak takut akibat dari perbuatan kita. Seperti hanya ingin senang saja pergi berburu atau mancing yang nyangkut itu pembunuhan seperti itu. Dan belakangan setelah kita mengenal Dhamma, baru kita menyadari bahwa kita salah itu di kehidupan yang lalu itu banyak ini ada ikut seperti pembunuhan, berburu. Jadi suatu hal yang baik juga itu kita akhirnya dapat menyadari hal itu setelah belajar dari ajaran Buddha itu. Jadi sebelumnya kita banyak sekali kita seperti hal-hal yang seperti gelisah itu kan, takut karena tidak belajar Dhamma, tidak tahu Buddha Dhamma itu. Setelah kita belajar, kita pernah tinggal sama biku dulu sebelum sesuatu itu jadi biku, kita baru perlahan-lahan kita akan hilang seperti hal yang tidak perlu ditakutkan itu, kita ya harus itu tidak perlu ditakutkan. Ya, hal yang kita takutkan seperti hal-hal yang itu menyangkut pembunuhan itu kita harus takut. Tapi contoh hal yang tidak menakutkan seperti kita dulu masih menganut seperti pandangan salah, kita misalnya kita masih sembahyang adat lah, itu tradisi baik-baik gitu. Kita akan takut seperti ini dia bilang ini ada seperti ciong apa segala macam ini ya. Jadi kita pun takut harus sembahyang, harus minta ini minta itu. Jadi setelah mengenali ajaran Buddha, kita pun buang semua perlahan-lahan. Kita melihat teman-teman kita seperti itu, mereka pun bahagia, kita pun ikut dia yang baik. Oh ini ternyata ajaran pandangan salah sama itu. Jadi banyak kita buang dan ternyata kita pun ikut bahagia, jadi ikut mereka yang jalannya benar itu. Mereka mengembangkan sila itu, terus pannya, terus meditasi, itu yang kita ikut terus, dan perlahan-lahan kita akan memetik hasilnya perlahan-lahan. Jadi ya, cerita seperti itulah yang pernah saya alami dalam perjalanan hidup itu. Jadi hal yang tidak perlu ditakutkan jangan ditakuti. Hal yang ditakuti itu kita harus benar-benar takut, seperti perbuatan salah, seperti pembunuhan, berburu gitu kayak hutan. Contohnya seperti itu. Dan hal-hal yang lain lagi, hal yang tidak perlu kita takutkan seperti itu ada ramalan-ramalan itu tidak perlu, karena hal yang itu belum tentu kita bisa terjadi karena bukan dari perbuatan kita. Jadi kita terus menjalankan praktik sila, moral, dan
depannya itu kita kembangkan terus itu. Jadi kita bisa betul-betul memahami ajaran dari Sang Buddha itu. Dan itu akan membuat kita lebih baik dan baik lagi ke depannya. Jadi hal itu tidak membuat kita resah lagi. Jadi yang kita tidak lagi memahami hal yang terbalik-balik, misalnya hal yang benar kita bilang salah, yang salah kita bilang benar. Ya, itu seperti itulah pandangan salah yang seperti itu. Kalau di ajaran Buddha mungkin kalau tidak salah ada 62 jenis pandangan salah itu yang bisa dibaca mungkin di buku-buku yang sekarang saat ini banyak sekali beredar. Ya itu saja, itu pengalaman yang saya alami semasa itu kehidupan di dunia ini. Sekian. Coba sekarang saya berikan pertanyaan ya. Kira-kira yang namanya kematian itu perlu ditakuti ataukah tidak? Nah, coba jelaskan. Perlu ditakutinya bagaimana? Tidak perlu ditakutinya bagaimana? Berikan alasannya juga. Bante Rizky. Ya, kematian adalah sesuatu proses alam yang alami ya. Jadi kita sebagai makhluk, mau apapun itu, manusia, binatang, itu akan mengalami kematian ya. Jadi itu proses alami. Seharusnya proses alami seperti itu kita tidak perlu takutkan ya. Karena kematian itu bisa saja datang kapan saja. Walaupun kita saat ini tubuh kita sehat-sehat saja, atau kita dalam keadaan kondisi yang mendukung untuk mensupport tubuh kita bisa menjadi sehat, minum vitamin yang bagus, itu tidak menjamin bahwa kematian itu tidak datangnya. Bisa saja datang kapan saja. Mungkin saja bisa 2 detik atau 1 detik kemudian kematian itu datang, kita tidak bisa menolak ya. Itu adalah proses alam yang alami. Karena kita sebagai umat Buddha itu mengakui cara bekerja anicca gitu ya. Anicca itu adalah perubahan ya. Jadi segala sesuatu yang berkondisi itu berubah, termasuk ya tubuh kita. Dan kita tidak bisa menolak kematian juga. Karena segala sesuatu berubah. Kita nggak bisa mempertahankan tubuh ini harus tetap sehat, tidak boleh mati, tidak boleh lapuk, nggak bisa ya. Karena itu segala sesuatu yang berkondisi selalu berubah-berubah. Kita dari kecil sampai saat ini kita berubah ya kan. Dari awalnya dilahirkan, tumbuh dewasa, dan sampai saat ini kita selalu mengalami perubahan. Dan ketika kematian datang ya kita juga tidak bisa menolak. Dan itu kematian tidak perlu kita takuti ya. Yang perlu kita takuti adalah sebenarnya dari konsekuensi perbuatan yang kita lakukan, ya perbuatan yang ke arah yang tidak baik, yang akan menimbulkan hasil karma yang tidak baik atau buah karma yang tidak baik yang akan kita terima. Itu mungkin yang harus kita takuti. Jadi kematian tidak perlu ditakuti karena itu proses alami yang terjadi di semua makhluk hidup yang berkondisi ya. Nanti suatu saat akan mengalami kematian ya. Mungkin itu ya pendapat. Oke. Kalau Bante Bun, kira-kira karma baik atau karma buruk ya, jadi namanya karma itu 2 sisi ini. Apakah perlu untuk ditakuti
ataukah tidak? Nah, coba jadi jelaskan yang seperti apa yang perlu ditakuti, yang seperti apa yang tidak perlu ditakuti, serta apakah memungkinkan seseorang itu akan takut terhadap karma. Coba penjelasannya. Karma baik atau karma buruk? Mungkin kalau bicara karma baik, kita mungkin banyak yang bisa terima, dia ingin seperti karma baik akan berbuah terus kan. Satu sisi juga ada karma buruk kita yang akan berbuah gitu. Karma buruk yang seperti apa yang kita takutin itu adalah karma buruk seperti yang melanggar, yang kalau kami di Biku itu ada 4 ya, itu yang ditakuti, itu yang melanggar yang berat seperti membunuh orang tua, membunuh melukai Buddha, membunuh seorang arahat, atau seperti memecah belah sangha. Itu mungkin karma itu yang perlu ditakutin untuk saat ini. Tapi untuk karma yang seperti yang sudah lalu, kita memang ada ketakutan sedikit, tapi itu sudah berlalu. Dan saat ini pun kita akan terus melatih diri untuk seperti sila, meditasi, dan sila, panya, dan satu lagi samadhi. Jadi kita terus mengembangkan itu sedikit demi sedikit. Mungkin kita membuat kita lebih tenang itu di masa depan itu, karena perlahan-lahan mungkin kita akan dapat sampai ke pandangan terang yang bisa mengembangkan kita ke arah yang lebih bijaksana, yang lebih baik. Jadi kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa-masa yang lalu itu, sudah tidak perlu kita pikir terus menerus kan, yang akan menambah beban hidup kita. Jadi kedepannya kita terus untuk lebih baik. Jadi seperti karma buruk itu kita minimalkan untuk tidak banyak berbuat hal-hal yang gitu, dan terus menimbun karma-karma baik yang kita bisa perbuat untuk sesama dan diri sendiri juga. Jadi kita tidak perlu lagi untuk banyak tenggelam memikirkan hal-hal yang sudah lampau yang kita lakukan, ya maupun baik maupun buruk. Saat ini kita pun seperti ini sudah menjadi seorang biku, jadi terus untuk berdedikasi untuk membuat hal-hal yang baik itu. Dan begitu juga umat awam juga mungkin juga punya praktek yang begitu, yang terus mengembangkan kebajikan, ya, terus melatihan konsentrasi dan mempraktikkan panya yang dapat berkembang terus di jalan kehidupannya yang akan datang, dan untuk dapat mengikis kotoran batinnya perlahan-lahan dan membuat dia akan lebih tenang untuk menapaki jalan ini ke depannya, itu yang bisa mendukung ya. Dan dia juga itu rajin berbuat baik seperti memberi dan tidak kikir ya, itu yang bisa membuat kita lebih tenang dan nyaman hidup ini ya. Sekian. Terus sekarang pertanyaannya gini, biar lebih jelas lagi ya. Mungkinkah seseorang itu takut terhadap kebaikan? Dan apa yang, kalau memangnya iya, apa yang menyebabkan seseorang takut untuk berbuat baik itu? Jawaban dari Rizky. Jawab dulu satu-satu ya, jadi ada 2 pertanyaan tadi. Mungkin tidak seseorang takut akan kebajikan, ya, takut untuk berbuat baik dan lain sebagainya yang sifatnya baik ya. Nah, yang keduanya, kalau misalnya iya, yang keduanya apa yang menjadi penyebabnya? Ya tidak mungkin orang takut untuk berbuat kebajikan ya. Itu sangat
kecil sekali kemungkinan seseorang punya pikiran dia takut untuk berbuat baik. Di dalam Buddhism kita tahu hiri dan otapa ya. Harusnya kita punya malu atas perbuatan buruk dan punya rasa takut untuk berbuat buruk. Nah, itu yang harusnya dimiliki seseorang ya, bukan sebaliknya, takut untuk berbuat kebajikan. Semua orang rata-rata ingin berbuat kebajikan, bahkan orang yang jahat sekalipun. Jangan kira kita menganggap bahwa orang jahat itu tidak punya pikiran untuk melakukan suatu hal-hal baik, kebajikan. Itu pas ada. Jangan salah. Orang-orang yang misalnya seperti ya nanti contohkan, misalnya seseorang mencuri lah ya, kita katakan mencuri uang milik papa mamanya, kita bilang kita kan bisa golongkan bahwa orang ini sudah berbuat tidak baik ya, berbuat jahat. Nah, bukan berarti bahwa seseorang yang berbuat jahat dia takut akan kebajikan, takut untuk berbuat baik. Tidak. Bisa saja dia setelah mengambil uang dari orang tuanya, ketika teman-temannya ajak, yuk kita ke wihara yuk. Sesampai wihara, teman-temannya berdana, masuk ke kotak dana, dia muncul di dalam batin dia punya keinginan untuk berbuat baik juga, mengikuti kawan-kawannya berdana uang ke kotak dana. Akhirnya dia timbul rasa keinginan untuk berbuat kebajikan juga, dia ikut juga berdana ke kotak dana. Nah, itu sebagai contohnya. Bahkan orang jahat pun, yang tidak baik pun ingin juga melakukan kebajikan. Bukan kita aja orang-orang baik yang tahu akan manfaat untuk berbuat kebajikan itu kita tahu. Bahkan orang jahat pun tahu bahwa itu suatu hal yang baik juga. Jadi pertanyaan yang pertama itu tidak mungkin terjadi ya, kita takut untuk berbuat kebajikan. Jadi ya pertanyaan kedua mungkin udah nggak perlu dijawab lagi gitu. Berarti Bun berbeda pendapat ya. Ini memang pada dasarnya semua makhluk sih, semua orang ingin berbuat baik, tapi kadang-kadang ada mungkin sedikit mungkin yang mereka tidak tahu itu cara untuk berbuat baik itu bagaimana. Kalau dia mungkin berteman yang untuk sering berbuat baik, mungkin dia akan ikutin. Tapi kalau dirinya sendiri yang menjalankan, mungkin kadang dia tidak tahu untuk berbuat baik caranya bagaimana. Apalagi mereka yang sebagian tidak mengenal Buddha Dhamma, dia akan sulit mungkin itu. Mungkin kalau yang sudah mengenal, mungkin dia akan persentasenya lebih besar ya ingin berbuat baik karena dia menjalankan sila juga. Tapi yang tidak tahu menjalankan sila ini, moral ini, mungkin mereka ada yang sebagian kecil ini dia agak sulit untuk berbuat baik seperti apa. Mungkin kategorinya dia tidak begitu kurang antusias ya, itu seperti kebaikan, ingin pergi ke tempat yang baik, ingin ikut kumpulan kelompok orang yang baik, ikut berbuat baik. Mereka kadang tidak tahu itu hal-hal yang itu. Kadang mereka itu agak sulit untuk melakukan yang hal baik itu. Ada beberapa orang yang saya pernah lihat itu. Jadi saya merenungkan mereka agak sulit
Jadi agak susah juga yang hal begitu untuk kita memberitahu dia, karena mereka juga belum pasti akan menerima apa yang kita katakan. Jadi mereka pun tidak mengenal Buddha Dhamma gitu. Tapi kalau mereka yang sudah mengenal, dia akan lebih enteng hatinya untuk terpanggil untuk berbuat baik. Jadi di sini juga butuh karma pendukung yang baik untuk mendorong seseorang untuk berbuat baik gitu. Karena mungkin dia agak sulit untuk berbuat hal yang baik, jadi agak berat untuk hatinya untuk tergerak ke arah sana. Jadi mungkin butuh waktu atau semacam seorang yang bisa memberitahukan dia, dan dia pun harus bisa menerima dan bisa mempraktekkannya. Itu jadi untuk hal yang baik ini memang kadang beberapa orang lah yang ada yang tidak bisa melakukan untuk sepenuhnya itu. Jadi yang bisa melakukannya ini mungkin orang-orang yang beruntung, yang punya jasa kebajikan, punya kebijaksanaan yang lebih baik dari mereka yang tidak bisa, agak sulit untuk menjalankan hal-hal yang baik ini. Jadi di sini juga butuh karena pendorong untuk melakukannya. Jadi harus ada kebijaksanaan, walaupun sedikit dia harus bisa melakukannya dan terpanggil seperti hatinya itu. Ya, itu. Jadi mungkin Kak jawabannya orang takut untuk berbuat baik? Bisa ya, juga dia. Bisa juga dia tidak tahu berbuat baik itu seperti apa dia punya hasilnya, akibatnya gitu. Jadi mungkin ada rasa takut. Mungkin dia ada rasa seperti tidak tahu gitu ya. Dia tidak takut karena tidak tahu. Iya, bisa jadi. Takut karena tidak tahu ya. Jadi bisa ya. Bisa dia. Jawaban Mate pun bisa. Bisa saja orang itu takut untuk berbuat baik. Bisa. Ya. Pendapat berbeda ya. Nanti bahas setelahnya. Kayaknya belum minum kopi apa ya. lewat dulu yang kedua ya nih. Berikutnya itu yang syair kedua. Saya sudah siapkan 3 syair. Syair yang kedua dari bab kedua, apa mandawaga, kewaspadaan. Nih, kewaspadaan biar waspada lagi. Oke, biar tidak ngantuk. Ini kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Ini coba tolong dijelaskan maksudnya apa jalan menuju kekekalan itu. Sedangkan kita tahu dunia ini semuanya tidak kekal. Nah, bagaimana ketemu kekekalan gitu ya? Coba jelaskan. Bante Bun dulu. Ya. Jadi ini sabda Buddha ini, kewaspadaan menuju ke jalan kekekalan. Ketidakwaspadaan menuju jalan kematian seperti sudah mati. Jadi ketidakwaspadaan ini seperti orang-orang yang tidak mengembangkan sila, samadhi, dan panya mungkin. Jadi dia juga kikir dalam memberi. Jadi dia tidak berpraktik untuk hal-hal yang baik. Jadi mereka itu hidup tapi seolah-olah sudah mati. Itu mungkin yang dimaksud dengan Sang Buddha. Kalau mereka yang waspada, jadi inilah mereka dalam hidup ini mengembangkan sila, samadhi, dan panya. Terus dia mengembangkan panyanya, kebijaksanaan menuju ke pandangan terang, dan bisa mengembangkan kebijaksanaannya ke tingkat seperti di ajaran Buddha, mungkin ya, seperti
mencapai tingkat kesucian seperti arahat nibbana, itulah yang dia kewaspadaan, dia penuh perhatian, melatih diri itu, jadi dia tidak mati. Bukan tidak mati, dia lahir itu tidak tua dan tidak mati, dia tetap mati, tapi dia sudah tidak tunduk pada kelahiran dan kematian. Itu yang dimaksud dia tidak mati gitu. Jadi inilah yang di ajaran Buddha ini yang sangat indah itu. Di mereka yang melatih tiga ini, sila, samadhi, dan panya ini, dan mengembangkan pandangan terang untuk mencapai kebijaksanaan, untuk mengikis kotoran-kotoran batin ini sedikit demi sedikit. Inilah yang bisa membuat dia tidak lengah, dia selalu perhatian itu. Penuh perhatian, inilah yang disebut yang penuh perhatian, waspada ini, dia tidak mati. Ini yang dimaksud dengan Sang Buddha mungkin ini dalam Dhammapada ini. Jadi mereka yang tidak melakukan hal ini, mereka lengah dalam hidup. Mereka hanya hidup saja, tidak tahu untuk latihan seperti sila, seperti latihan konsentrasi, dan latihan untuk mengembangkan kebijaksanaan, untuk mengikis kotoran-kotoran batin. Karena kebijaksanaan inilah apanya yang bisa mengikis kotoran batin kita, yang akan menuju pencerahan suatu saat, yang membawa kita untuk nibbana. Inilah yang disebut kita waspada terus dan penuh perhatian. Ini yang disebut kewaspadaan tanpa dan tiada lagi kematian, dan tidak tunduk pada kelahiran dan kematian lagi. Inilah yang mungkin maksud dari Dhammapada Sang Buddha ini. Tadi ada kalimat kata yang tidak tunduk pada kelahiran dan kematian. Ya. Bukan tidak mengalami kelahiran atau kematian. Nah, mungkin ini bagi sebagian orang bingung juga, yang mungkin baru mengenal Buddha Sasana, apa maksudnya tidak mengalami kematian, tidak mengalami kelahiran, atau mengalami kelahiran lalu mengalami kematian, cuma tidak tunduk. Ya, dia tidak tunduk pada kelahiran. Tidak tunduk. Nah, tidak tunduk apa dia waktu ada kelahiran dan kematian dongak ke atas. Nah, dia tidak tunduk. Jadi itu juga bisa kalau seperti itu ya. Coba deh Rizky, jelaskan jalan menuju kekekalan itu seperti apa? Ya, jalan menuju kekekalan kita tahu yaitu tidak lainnya nibbana, ya, tujuan akhir dari tujuan yang utama yang dicita-citakan oleh umat Buddhis, ya, yaitu nibbana. Nibbana itu kekal, ya. Yang tidak kekal itu ya ini, kita harus selalu berputar-putar di alam samsara ini, di 31 alam kehidupan. Kita lahir di alam binatang, alam manusia, alam hantu, alam lainnya, ya, alam dewa. 31, ada 31 alam kehidupan. Nah, itu yang tidak kekal, ya. Yang kekal itu yaitu nibbana. Tujuan dari umat Buddha, tujuan yang ingin kita capai, ya. Yang ingin semua umat Buddhis ingin mencapai nibbana. Lalu jalannya? Jalan untuk mencapai nibbana, ya, yaitu harus praktek jalan yang diajarkan Sang Buddha, ya, dana, sila, samadhi, yang akhirnya bisa menuntun kita memiliki panya. Dari panya ini sehingga bisa untuk melampaui duniawi ini, ya. Sang Buddha mengajarkan kita 8 jalan, ya, 8 jalan yang utama untuk mencapai itu, ya. Nah, dari 8 jalan ini kita bisa untuk mencapai nibbana ini, ya. Salah satunya, ya,
harus melalui meditasi. Nah, untuk mempraktekkan 8 jalan unsur yang utama ini melalui meditasi kita harus kembangkan. Ketika meditasi kita sudah berkembang, akan muncul panya. Nah, panya ini yang akan membawa seseorang bisa melampaui duniawi ketika dia tahu bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu hanya anicca, dukkha, dan anatta. Nah, di situ ketika dia bisa melampaui itu, maka ya tujuan akhirnya akan segera mencapai nibbana. Kalau meditasinya bagus ya, itu. Kakang Bante Bun, kelengahan itu kan jalan menuju kematian. Mungkin kita juga tidak dapat untuk menjadikan orang yang mati sebagai contoh dari kelengahan. Kita harus mengambil contohnya kelengahan itu seperti dari orang yang hidup. Nah, sekarang ciri-ciri dari orang yang hidup dalam kelengahan itu seperti apa? Dan bagaimana dia bisa dikatakan lengah gitu dalam hidupnya? Jadi pasti ada ciri-cirinya kan? Nah, itu coba tolong dijelaskan. Kelengahan adalah seperti dia tidak mempraktikkan seperti dana, sila, samadhi, dan panya ya. Salah satu dia kikir dalam memberi, terus dia tidak mempraktikkan seperti sila molar dalam kehidupan sehari-hari, tidak mengenal Buddha Dhamma, mengenal pun kadang tidak betul-betul untuk menjalankan sila molar yang baik, yang dapat mengembangkan. Terus mereka akan ingin latihan seperti konsentrasi, meditasi juga harus dengan baik dan tekun, dan yang dapat membawa ke kebijaksanaan panya yang bisa membawa ke pandangan terang, yang inilah yang dapat mengikis kotoran batin itu. Jadi kelengahan itulah yang seperti ini, kita lengah tanpa konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari ini, kita tanpa ada perhatian, seperti kita melakukan sesuatu atau kita perhatian kita kurang mungkin. Ini yang disebut, yang dimaksud dengan Sang Buddha itu. Jadi kita lengah dalam perilaku sehari-hari itu. Setiap aktivitas kita harus meningkatkan perhatian kita. Seperti kita beraktivitas, jadi kita selalu memperhatikan, kita punya perhatian penuh kepada apa yang kita lakukan saat ini, di momen ini, terus yang inilah yang disebut. Jadi tidak mati yang seperti itu. Kalau yang mereka yang seperti hidup tapi terasa seperti mati, ya itulah mereka melakukan hal-hal yang dia lakukan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia terus melakukan ya, terus tanpa perhatian pun, tanpa ada latihan. Jadi mereka kadang lengah dalam perbuatan yang salah gitu, pandangan salah juga sering kerap muncul mungkin. Jadi yang ada latihan mungkin sedikit-sedikit, langkah demi langkah dia akan memperkecil hal itu untuk terjadi. Seperti pandangan salah, dia akan, walaupun ada, dia akan mengikisnya perlahan-lahan. Seperti juga kelengahan, dia juga akan mengikisnya perlahan-lahan dan akan menuju ke jalan yang terakhir, yaitu dia akan mencapai nibbana pada suatu saat nanti. Inilah yang disebut dia tanpa lengah itu. Oke. Jadi orang yang waspada itu tidak akan mati. Tidak akan mati karena dia mencapai nibbana. Tidak akan mati lagi. Karena keadaan nibbana, keadaan tanpa kelahiran. Karena tidak ada kelahiran, tidak mungkin ada kematian lagi. Betul ya. Oke, orang yang lengah berarti orang yang seperti orang yang sudah mati. Ya. Karena seperti orang tanpa sati itu, tanpa kesadaran. Sati, ya, dia terus
memanjakan indrianya itu dibiarkan terus menikmati itu kehidupan indrianya tidak terkontrol dia ya. Jadi itu yang membuat pandangan salah semakin bertambah. Menuju celaka lah, lebih kurangnya begitu ya. Ya. Oke, kita lanjut ke syair berikutnya. Dapat lagi syair berikutnya. Yang syair berikutnya itu di ayat ke-22, ayat setelah dari yang tadi itu ya. Jadi ada nyambung sedikit. Setelah mengerti hal ini dengan jelas. Jadi hal ini itu hal yang tadi ya, mengenai kelengahan dan kewaspadaan. Dimana kewaspadaan menuju kekekalan dan kelengahan menuju kematian. Setelah mengerti hal ini dengan jelas, orang bijaksana akan bergembira dalam kewaspadaan dan bergembira dalam praktek para Arya. Nah, di sini bergembira yang dimaksud itu bergembira yang seperti apa? Coba tolong dijelaskan ya, Bade Rizky. Ya. Bergembira dalam artian dia tidak atas dasar ibaratnya dalam menjalani itu dengan seseorang bergembira atas kewaspadaannya ya kan. Nah, ya artinya ya seseorang dalam kehidupan sehari-harinya ya dia menjaga betul kewaspadaan dia, perhatian dia. Jangan sampai lengah terhadap sesuatu hal kecil maupun hal yang besar, sehingga dia tidak jatuh ke hal-hal yang tidak baik. Bergembira atas dasar sukacita batin ini, tidak atas dasar dalam melakukan itu dengan sukacita gitu, sehingga ada rasa kewaspadaan di situ. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu harus disertai dengan perhatian, tidak boleh lengah, detik pun, sedikit pun tidak boleh lengah. Nah, itu yang dijalankan oleh para Arya. Para Arya menjalankan hal-hal itu, sehingga mereka semua yang sudah menjalankan ini mendapatkan hasil yang dapat kita lihat, pencapaian nibbana, pencapaian tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Nah, seseorang harus punya rasa gembira untuk melakukan sesuatu dan penuh kewaspadaan, tidak atas dasar terpaksa atau atas dasar kebencian atau rasa kegelisahan, tapi murni dia melakukan sesuatu itu dengan sukacita. Nah, itu yang mungkin lebih baik ya dipraktekkan oleh seseorang. Mungkin itu pandangan saya. Coba Bante Bun jelaskan tentang praktek para Arya. Itu praktek yang seperti apa? Nah, karena sini dikatakan bergembira dalam praktek para Arya. Ya, para Arya sudah melihat bahwa ini, dia sudah melihat 4 kebenaran mulia ini. Jadi penderitaan, asal mula penderitaan, padamnya penderitaan, jalan padamnya penderitaan, dia sudah melihat dengan jelas. Jadi dia sudah beban seperti kehidupannya sudah ringan, dia sudah tidak lagi memikirkan apa yang akan dia hadapi, baik seperti mati apa-apa, dia sudah bisa menerimanya, bahwa itu sesuatu hal yang sudah alami dan lumrah itu. Jadi situ mereka sudah banyak mengetahui, jadi dia bisa berbahagia dengan
dengan sangat mudah, dengan sangat sangat tulus dia bisa menerima apapun yang praktek-praktek bala Arya lakukan ini. Mereka sudah sangat baik melakukan dan mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan mereka sudah betul-betul sudah melaksanakannya dengan disiplin. Inilah yang keunggulan para Arya ini, yang sangat pokok yang mereka latih dalam keseharian. Inilah contoh seorang para Arya itu yang kita harus ikutin. Jadi mereka sudah sangat rileks ya dalam kehidupan ini, dalam dia bisa terima apapun yang akan dia hadapin, karma yang buruk pun yang akan menimpa dia pun sudah mampu untuk menerimanya, seperti yang bisa terjadi pada masa lampau itu murid-murid Sang Buddha. Kita bisa melihat ke sana titik baliknya. Itulah praktik-praktik Arya ini sangat disiplin dan sangat teguh dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha ini. Mereka berpraktik tanpa ada kemalasan dan selalu waspada. Ini yang membawa kemajuan dalam diri seorang Arya, yang bisa membawa dia ke tempat yang lebih baik dan tempat yang tertinggi yang dia inginkan, yaitu Nibbana, yang diidamkan semua makhluk di dunia ini, terutama para Buddhism yang mempraktikkannya dengan sungguh-sungguh. Ya, itu kan. Oke, sebelum nanti saya simpulkan dari isi pembicaraan hari ini, ada beberapa poin-poin yang pastinya itu bisa digarisbawahi. Yang utama ya harus jeli juga. Ya, kalau tidak jeli ini tidak tahu arahnya kemana. Betul, yang dengar ini harus benar-benar memperhatikan dan juga harus punya kebiasaan untuk tangkap. Ini loh poinnya. Jadi ada banyak seperti kita memilih atau mengambil jarum di dalam tumpukan jerami gitu. Harus betul-betul lihat. Ini ada nanti. Ya. Ya. Pak dari jelaskan. Nih. Nanti dipotong mending. Stop dulu ya. Nanti pun dulu yang simpulkan dulu. Simpulkan nih dari awal ya, ada mengenai takut terhadap yang tidak takuti, ya kan, tidak takut terhadap apa yang perlu ditakuti. Terus ada tentang pandangan salah juga, ada tentang kewaspadaan juga, ada tentang kelengahan juga. Nah, ada soal bergembira di sana. Coba kira-kira dari pembahasan ini apa yang kiranya itu lebih mengena, untuk dibagikan, yang kiranya bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarnya atau bagi Bante Bun sendiri dalam menjalaninya. Iya, di saya ini kesimpulannya adalah kita terus dalam mempraktikkan ajaran Buddha, kita berusaha untuk menghilangkan pandangan salah ini sedikit demi sedikit. Ini yang pandangan salah inilah yang berbahaya, yang membuat kita terjatuh ke alam rendah dan terus menerus dilahirkan terus ini. Dan seperti inilah yang pandangan salah ini yang sangat utama. Dan kita harus juga mempraktikkan dana, sila, samadhi, dan panya ini agar berkembang punya pandangan terang yang bisa mengikis kotoran batin kita, sehingga kita pada suatu saat nanti akan mencapai pencerahan seperti Nibbana itu yang Buddha ajarkan itu. Jadi itulah yang terpenting di dalam keseharian sebagai praktisi Buddhis di Buddha Sasana ini.
Jadi hal itulah yang penting. Ya, itu saja. Jadi yang penting dari pandangan salah, untuk diketahui ya, untuk kita mengetahui apa sih pandangan salah itu, seperti apa jenis-jenisnya, lalu kita berusaha untuk hindari. Nah, ada banyak macam pandangan di dunia ini. Maksud pandangan salah itu adalah mungkin pandangan yang melihat bahwa dunia ini kekal adanya, segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan kebahagiaan, tidak ada usia tua, tidak ada sakit, tidak ada kematian, terus kepercayaan terhadap tahayul dan lain sebagainya. Pandangan-pandangan salah yang perlu dihindari. Ya, coba dari Bante Rizky lah kita ambil kesimpulannya yang tadi dibahas. Ya, mungkin kita hidup di alam manusia ini harus mempunyai pandangan benar ya. Jadi kita yang benar lah, pandangan benar gimana? Pandangan benar yang lebih spesifik. Kita harus memiliki pandangan yang benar, tidak memiliki pandangan yang salah ya. Ibaratnya memandang bahwa kehidupan setelah kehidupan ini tidak ada kehidupan lagi, tidak ada konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan, bahwa akan ada hasil dari perbuatan itu. Kita tidak mempercayainya, tidak mempercayai hukum karma. Itu salah satu pandangan salah juga ya. Seperti yang Bante Peter bilang, segala di kehidupan ini hanya yang ada kebahagiaan saja, bahwa kehidupan ini kekal adanya, merasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu akan kita miliki seumur hidup, bahkan kita merasa kita tidak akan mati gitu. Nah, itu salah satu pandangan salah. Nah, ketika seseorang memiliki pandangan salah, dia cenderung menjalani kehidupan ini tidak ke arah yang sesuai dhamma ya. Bahkan bisa menjerumuskan beliau atau seseorang itu ke arah yang tidak baik, karena tidak memiliki sesuatu yang bisa dipegang di dalam kehidupannya ya. Bisa terjerumus misalnya ke arah yang tidak baik, bisa minuman keras, bisa melakukan perbuatan yang tidak baik, yang cenderung melanggar aturan moralitas ya. Nah, seperti itu. Nah, seseorang haruslah memiliki pemahaman dhamma yang dalam, sehingga dia bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan dhamma dan winaya yang benar ya. Mungkin itu dari Bante. Oke, sebagai kesimpulan ya, kita akan dengarkan kesimpulan dari bait-bait syair Dhammapada ini yang kita bahas. Memang cukup berat juga ya ini si pembahasannya, karena mendalam, dibutuhkan pengetahuan lebih, serta memang yang pandangan itu telah cukup terlatih kebijaksanaannya untuk menerangkan ini secara rinci. Nah, karena banyak poin-poin yang tentunya perlu diuraikan secara lebih mendalam lagi. Nah, di sini saya akan bacakan ya. Bab 22 Romawi, Niraya Waga, neraka, ayat ke-317. Abhaye bhaya dasino, bhaye cabhaya dasino, mica diti samadana, satta gacanti dugating,
Mereka yang merasa takut terhadap apa yang sebenarnya tidak menakutkan, dan sebaliknya tidak merasa takut terhadap apa yang sebenarnya menakutkan, maka orang yang menganut pandangan salah seperti itu akan masuk ke alam sengsara. Apa yang ditakuti, padahal sebenarnya itu tidaklah perlu ditakuti. Banyak hal, seperti misalnya kebaikan itu, yang mana seseorang seharusnya tidak merasa takut akan kebaikan, tetapi tidak sedikit juga orang yang takut untuk berbuat baik. Karena bisa dikatakan ketika seseorang itu terjebak dalam ketidaktahuan atau ada unsur yang menekan atau yang ditakutinya di sosok yang ditakuti olehnya, maka ia pun akan takut juga untuk suatu hal yang sebenarnya itu adalah kebaikan, sehingga tidak melakukannya sama sekali. Nah, inilah makanya seperti yang tadi beberapa dari penjelasan Bante Ibu juga ada yang saya tangkap mengenai apa yang sebenarnya tidak perlu kita takuti ya. Ada mulai dari ciong itu kan, kematian, takhayul, hukum alam karma baik ini kita tidak perlu takut ya. Karena hukum alam itu bagaimanapun kita takut tidak takut tetap saja kita harus mengalaminya. Jadi untuk apa takut? Nah, lalu kemudian merasa tidak takut terhadap apa yang sebenarnya menakutkan. Nah, ini adalah kejahatan yang sebenarnya itu harus kita takuti. Kesalahan, nah itu harus ditakuti. Jadi perbuatan salah, itu sudah dijelaskan dalam Dhamma pelindung dunia ini sebagai hiri otapa itu, dimana otapa itu adalah takut akan akibat dari perbuatan jahat, yang mana ini modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang yang memiliki kualitas yang baik agar tidak sampai jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran, perbuatan-perbuatan salah. Jadi ingin diangkat juga tadi ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi miss ya, yang Bante Bun bilang 4 hal yang harusnya dihindari atau tidak selayaknya dilakukan oleh seorang biku. Sebenarnya itu bukan hanya biku, tapi umat awam pun itu tidak boleh melakukannya, karena 4 hal yang disebutkan tadi adalah garuka kama. Itu adalah penalti terbesar di dalam Buddha Sasana ini. Ya, membunuh orang tua, membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh seorang arahat, melukai sama-sama Buddha, serta memecah belah sangka. Itu ada 5 ya, garuka kama. Lalu dengan menganut pandangan salah seperti itu, itulah yang akan membawa ke alam sengsara. Di sini alam sengsara adalah 4 alam dugati. Nah, yang mana mulai dari alam binatang, alam peta, hantu kelaparan, alam asura kaya, serta alam neraka. Ini alam-alam yang rendah, yang mana merupakan tempat untuk perginya makhluk-makhluk yang memiliki budi luhur rendah atau kurangnya kebajikan. Lalu yang berikutnya ada dari bab 2, apa madawaga, nah kewaspadaan. Ayat ke-21. Apa mado amata padang, pamado macuno padang, apa mata na miyanti, ye pamata yata mata. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Kewaspadaan itu ya merupakan bentuk pengembangan kesadaran, bentuk pengembangan sati. Makanya inilah yang disebut dengan jalan menuju kekekalan. Jalan menuju kekekalan di sini adalah nibbana, dan jalan untuk menuju itu adalah dengan mengembangkan sati sebanyak mungkin, dengan berjalan di Arya Magga, yaitu sila samadhi panyanya, 8 jalan mulia beruas 8. Itulah untuk menuju ke sana, kekekalan yang disebut dengan Sang Buddha itu sebagai kebahagiaan tertinggi atau tujuan utama dari Buddha Sasana ini. Lalu kelengahan itu jalan menuju kematian. Kita dapat lihat dari orang-orang pada umumnya yang mereka hidup tanpa adanya pengendalian diri, lengah begitu saja, membiarkan hidupnya autopilot dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk yang sama seperti orang yang telah mati, ya, karena tampak tidak ada kesadaran dalam dirinya. Jadi adanya orang hidup dengan orang mati, ya, itu dilihat daripada apakah adanya kesadaran di dalam diri orang tersebut. Jadi
selama tidak ada kesadaran, ya berarti di sana juga tidak ada kehidupan. Layaknya demikian. Lalu yang berikutnya itu di bab yang sama, ya, bab kedua, Apamadawaga juga, ayat ke-22. Ewang wisesaton nyatoa, apamadamhi pandita, apamade pamodanti, ariyanang gocare rata. Setelah mengerti hal ini dengan jelas, orang bijaksana akan bergembira dalam kewaspadaan dan bergembira dalam praktek para Arya. Di sini ketika kita sudah mengerti akan betapa besarnya manfaat dari mengembangkan kewaspadaan, hidup di jalan Dhamma itu. Nah, tentunya akan membawa pada yang namanya kegiuran atau piti di dalamnya itu. Inilah yang disebut dengan kegembiraan dalam waspada tersebut. Sama saja dengan gembira di dalam Dhamma. Makanya Sang Buddha katakan bahwa Dhamma ini indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Nah, di sinilah gimana seseorang yang memang benar-benar telah memahami ini akan bergembira di sana. Bergembira juga di dalam prakteknya para Arya. Praktek para Arya itu seperti apa? Jadi praktek para Arya bisa kita katakan atau simpulkan sebagai bentuk praktek mulai dari Brahma Wihara, pengembangan meta, karuna, mudita, upeka, ini dasar. Lalu kemudian masuk ke praktek berdana, praktek menjaga sila, praktek samadhi, hingga praktek nekama, sampai praktek panya. Ini merupakan prakteknya para Arya yang tentunya akan membawa pada jalan kebenaran, jalan menuju pemutusan dari penderitaan. Nah, jadi dari pembahasan kita kali ini, lebih kurangnya kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil, ya seperti inilah yang saya bilang tadi, seperti kita mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Nah, tapi ini semua sudah merupakan satu bentuk yang bisa diapresiasi. Nah, kita lihat dari bagaimana ketika bertemu dengan satu persoalan yang mana para bantenya pun belum mengetahui kira-kira apa sebenarnya yang ada di hadapannya itu. Nah, seperti kita akan berperang misalnya. Kita tidak tahu musuh kita di depan itu sekuat apa, sebesar apa. Tapi di sini ya bantainya dengan apa saja dia bawa, ada batu juga bawa, batu kantongin aja, ada kayu juga bawa saja. Dia tidak tahu apa yang ada di depannya. Nah, ini modal nekat. Nah, tapi lebih kurang inilah ya yang merupakan apa yang memang seperti itulah seorang yang belajar, harus demikian. Terkadang kita tidak bisa hanya berdiam diri saja menunggu kapan waktunya tiba, karena waktu yang tepat tidak akan pernah tiba, tapi kita sendirilah yang harus menemukan waktu itu. Makanya pembicaraan hari ini, perbincangan seperti ini, Dhamma Sakaja ini boleh dibilang merupakan momentum yang menyediakan bagi masing-masing kita itu untuk sama-sama berkembang, sama-sama berlatih dan menambah kebijaksanaan. Makanya jika ada yang sempat berpendapat kalau ini adalah untuk menghilangkan ngantuk, saya rasa itu salah sekali. Karena jujur, saya malah tambah ngantuk di sini ya. Mungkin tidak berlama lagi daripada saya nanti tidur di sini ya. Kiranya kita kasih Bante Buntario yang biasa memberikan penutupan untuk para Buddha Mahamaka sekalian. Ya. Salam damai dan sejahtera bagi kita di manapun berada. Sekian dan sampai di sini saja, dan minggu depan kita berjumpa lagi. Dan saya ucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitatta. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mahamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Susu sang labate panjang.
bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.